Selamat datang di Holanda Academy Channel. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita bagaimana kita membuat plot grafik 3 dimensi. Nah, pada video kali ini teman-teman kita akan belajar bagaimana membuat peta 3 dimensi untuk kecepatan arusnya. Nah, pada video kali ini kita akan menggunakan data dari Copernicus UV current, yaitu kecepatan arus, dimana dari Copernicus ini dia ada kedalamannya. Ini kedalamannya 0,49 lalu sampai kedalaman 5,07. Oke, seperti itu pada jam yang sama di hari yang sama. Ini akan kita pakai teman-teman. Jadi teman-teman di sini kita akan membuat sebuah data baru. Saya copy aja dulu di sini ya. Kita copy dulu. Oke, kita Ctrl V. Nah, jadi kita buka dulu yaitu data Excel-nya Copernicus XLS pada sheet-nya yaitu 1/9/2021. Nah, data bujurnya yaitu data pada semua baris kolom 7. Ini kolom 7, terus lintangnya ini batimetri, zonal sama meridionalnya di yang K. Oke, teman-teman. Nah, untuk di Quiver Tree kita bisa buka helm-nya di sini. Lalu nanti akan buka seperti ini. Nah, di sini ada tambahan variabel yaitu W, di mana W itu nanti korespondennya adalah bagaimana dia sudut untuk kecepatan untuk sumbu Z-nya. Nah, karena sumbu Z-nya tidak ada, kita bisa menggunakan W sama dengan zeros. Kita buat zeros, yaitu berapa panjangnya, yaitu kita pakai length dari misalnya batimetri dengan nilainya adalah kolomnya 1 saja. Oke, barisnya segitu, kolomnya segitu. Oke, setelah selesai lalu kita tinggal buat plotnya, plot, lalu kita bikin di sini gambar, buka kurung tutup kurung. Bagi yang belum nonton silahkan nanti cek dulu di link description untuk fungsi gambar buka kurung tutup kurung ini ya. Baik, lanjutnya kita ke Quiver Tree, berarti Quiver Tree buka kurung XYZ berarti bujur, koma lintang, koma batimetrinya, koma kecepatan U, saya copy di sini dan saya paste, kemudian kecepatan V di sini saya paste lagi, koma W. Oke, teman-teman, cukup. Lalu kita run. Nah, pada saat run jangan lupa di save. Saya save-nya di folder data kelautan. Lalu saya save. Saya cek contoh Quiver Tree. Nah, ini kita change folder. Lalu kita tunggu ya, teman-teman. Baik, kita masih menunggu, busy. Sambil menunggu itu sebenarnya seperti apa sih Quiver itu? Kita bisa lihat datanya ya. Sebentar. Kita bisa melihat datanya seperti ini sebetulnya. Ya, create 3D plot. Di sini contohnya seperti apa? Kalau ini biasanya untuk mengetahui kecepatan arusnya secara 3 dimensi sampai dia melihat ke bawahnya alirannya. Nah, sedangkan data kita itu kan cuma U dan V-nya saja yang kita punya gitu ya. Sedangkan Z-nya kita nggak punya. Jadi di sini sebetulnya kita bisa lihat teman-teman ini sudah jadi. Jadi kita kayak punya data kecepatan arus per layer-layernya, inilah per layernya begitu ya. Nah, ini kenapa cukup besar misalnya karena memang data saya cukup besar dari 3 ini. Nah, kita juga bisa membuat XLIM. Nah, XLIM-nya itu saya buat dari 105 sampai 106. 105 misalnya sampai 106. Terus YLIM-nya kita dari 0 sampai 1 saja. 0 sampai 1. Lalu ZLIM-nya misalnya kita nggak mau semuanya, kita ingin semuanya, kita nggak usah pakai ZLIM-nya. Kita coba run lagi ya. Aku enak run section saja, apakah error. Nah,
Artinya ini lebih apa ya, lebih sedikit kita lebih detail melihatnya. Jadi kita bisa lihat arah pergerakannya walaupun warnanya sama seperti itu. Jadi kita bisa lihat nih pergerakannya ya teman-teman. Kita bisa lihat pergerakannya seperti apa. Begitu, apakah sama atau tidak. Nah, kalau kita bisa lihat ya mayoritas sebetulnya tidak terlalu jauh berbeda pergerakannya. Kita lihat dulu datanya ya. Dari data Copernicus ini. Nah, pergerakannya arahnya tidak terlalu berbeda. Yang membedakannya hanyalah kecepatannya. Kita lihat dulu, bisa enggak pakai color bar. Nah, color barnya ini kita cukup banyak nih, sampai 1. Nah, mungkin kita bisa set color barnya, kita set dulu sehingga nanti dia bisa settingnya, bisa pakai pakai apa namanya, min maxnya yang kita inginkan ya. Sebentar, let's see. Bisa ya, kita coba cek aksis, open in new tab, sama color mapnya. Si aksis, oke, color aksis C-min, C-max. Nah, kita bisa coba dengan cara C aksisnya, untuk kita coba ya teman-teman, 0 sampai sebentar. Kalau gitu kita perlu ini, karena kita punya UV nya, kita harus tahu R nya kan, gitu kan, karena sebenarnya plotnya nanti plot R itu sendiri. Nah, kita bisa pakai yang sistem, sebentar ya, sistemnya adalah pole to chart, chart to polar. Chart to pole kita bisa pakai ini, saya taruhnya. Oke, kita copy dulu. Oke, kita paste di sini untuk chart pole-nya. Theta dan rho itu R, artinya kecepatannya. Yang kita butuhkan nanti min kecepatannya. Carpole-nya kita pakai kecepatan U dan kecepatan V. Oke, kita copy, kita ganti ke sini teman-teman. Ya, terus yang V juga sama, kita copy di sini, terus kita paste di sini, lalu jangan lupa titik koma agar biar lebih cepat. Nah, ini kita bisa pakai min R dan max R. Kita coba yuk. Oke, kita F5, kita running, karena pakai running dari awal, karena tadi ada theta sama R nya yang kita perlu dapatkan. Oke, ternyata masih sama, 0 sampai 0,5, tapi datanya ternyata sampai semuanya di warna biru ya. Oke, kita cek dulu dengan quiver, bisa ganti warna nggak ya quivernya. Ternyata di sini quiver tidak bisa ganti warna quivernya. Oke, kita cek dulu. Oh, ternyata tidak bisa. Jadi ternyata sama saja ini, ternyata kita pakai ini dia nggak berubah. Nah, begitu. Nah, mungkin kalau kita misalnya mau berubah pun ya kita harus bikin. Nah, tapi di sini kita bisa lihat teman-teman ya, ada perbedaannya nih. Di sini mungkin tidak terlalu jelas, tapi kita bisa lihat bahwa setiap kedalaman itu pasti ada perbedaan. Ini contohnya nih, ini ada perbedaannya nih ya. Artinya ini bukan duplikasi dari data satu kedalamannya. Jadi ini pertama sampai akhir di sini kan. Sebentar, saya zoom out dulu. Oke, salah. Nah, kita ulang lagi deh. Oke, kita run section biar teman-teman nanti bisa kelihatan. Ya. Kita putar dikit. Nah, kita bisa lihat nih. Contohnya nih ya, ini bergeraknya dari sini seperti ini. Itu teman-teman. Nah, kalau teman-teman pengen, bagaimana sih kalau ini kan terlihatnya kok saya tidak bisa melihat ya perkedalamannya. Nah, teman-teman bisa menambahkan dari quiver ini. Teman-teman bisa menambahkan scatter, di mana scatternya nanti kita bisa ambil dari setiap kedalaman tersebut. Maka kita pakai scatter tree. Scatter tree dari bujur, lintang, dan batimetri. Oke.
Lalu ini butuh kecepatan berapa bulatannya, kita 5. Terus kita pakai batimetri sebagai warnanya. Terus kita jangan lupa pakai field. Nah, oke teman-teman, oke saya lupa, jangan lupa di depannya kasih hold on. Oke, coba kita run section lagi ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat seharusnya warnanya berubah nih. Sebentar, kita putar dulu ya. Cuma nggak kelihatan ini. Ini terlihat di sini ada titik-titiknya, ya kan? Titik-titik, tapi kenapa kok pada kedalamannya warnanya sama, yaitu warna kuning? Oh, saya mulai dapat kenapa warna kuning, karena batimetri kita nanti dia punya nilai 0 sampai 5. Oke, terus kita ganti misalnya ini jadi 15. Nah, oke, kita coba lagi run section. Nih warnanya sebenarnya sedikit berbeda, tapi dominan ke arah kuning ya, begitu. Nah, kita bisa menggunakan color color map. Nah, gitu. Jadi kita bisa ganti color mapnya. Color mapnya misalnya mau apa nih, mau warna apa, kita bisa pakai create custom. Nah, ini color mapnya kita bisa bedain gitu kan. Nah, untuk color mapnya, si mapnya sebentar nih, kita bisa pakai apa aja sini. Misalnya mau pakai jet, kita ganti color mapnya dengan color map jet agar dia bisa cukup menarik. Color map jet. Oke, coba run section ya. Nah, ini mungkin bisa lebih terlihat. Jadi warna bawah itu berarti warna merah, begitu teman-teman. Warna merah, dimana kita bisa C aksisnya itu, color aksisnya kita ganti misalnya pakai batimetri, karena kita tahu yang bisa kita edit nanti yang ini saja. Kita run section lagi. Nah, cukup menarik ya. Jadi kita kalau kita putar-putar ini sudah enak nih tuh. Jadi oh seperti apa warnanya, warna-warnanya berbeda-beda ya teman-teman. Nah, misalnya begini, oh ini dari atas ini sampai ke bawah, ini atas juga sampai ke bawah, begitu. Jadi kita bisa tahu polanya. Yang tidak berubah di sini terlihat sekali adalah data ininya. Tapi kalau gini kita bisa kelihatan nih. Kita tinggal cek ke sini sama color barnya. Nah, data 1, data 2. Nah, data 2 ini warna hijau dan seterusnya ya. Data 1 itu adalah quivernya. Nanti kalau quivernya pengen diubah warnanya ya berarti kita misalnya ambil per kedalamannya. Tapi overall mungkin saya close dulu semuanya. Teman-teman sekarang sudah bisa mengerti bagaimana teman-teman membuat peta 3 dimensi. Kalau ini cukup mengganggu bagi teman-teman, teman-teman bisa tinggal dikomentarkan saja. Komen ini juga di komen, terus kita run section. Jadi warna ini, tapi memang untuk warnanya hanya bisa biru ya teman-teman. Seperti itu saja ya, karena di helpnya kita bisa tahu, kita sudah tahu tadi untuk QWERTY dia warnanya tetap akan sama gitu. Oke, baik teman-teman, begitu saja untuk video kali ini. Bagaimana teman-teman bisa membuat peta kecepatan arah arus secara 3 dimensi menggunakan QWERTY. Jangan lupa teman-teman untuk subscribe channel ini, kemudian share video ini ke teman-teman yang lain, dan tekan tombol like agar kita bisa sama. Kalau yang mau komentar silahkan komentar di kolom komentar ya. Sampai jumpa pada video berikutnya. Bye bye.